Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Yuge Komamayoni dengan NIM 190111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset pemasaran dan bisnis apa yang cocok di masa pandemi. Salah satunya nasi jingu. Sebelum membahasnya, ayo tonton video yang satu ini. Corona. Kita semua ngeri sama virusnya. Tapi sebenarnya ada ancaman yang gak kelihatan yang berpeluang bikin kita semakin menderita. Apa itu? Buat mulainya aja, satu dunia ternyata udah ngalamin resesi, alias kerugian ekonomi yang bisa jadi krisis parah. Dari klub bola bintang 5 di Eropa, sampai PNS negeri sendiri, banyak yang harus ngerasain potong gaji dan ngerasa was-was soal kepastian kerjanya. Lihat ke kiri kanan kita pun ribuan, bahkan jutaan orang jadi pengangguran sekarang. Gak cuma buruh pabrik, tapi sampai insinyur, manajer, bahkan para CEO pun semua kehilangan pekerjaan. Dan gak sampai di situ aja, perdagangan internasional pun juga sama. Pasokan barang dari berbagai negara terhambat atau bahkan emang gak ada, dan bikin banyak industri pusing gak karuan. Dan itu semua faktor pendorongnya adalah gara-gara corona. Tapi intinya yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, akankah ekonomi dunia bisa pulih kembali? Ataukah ekonomi dunia akan hancur di hadapan pandemi corona? Mungkin fakta tadi semua bisa bikin kita pesimis melihat masa depan. Tapi ingat, lebih baik kita tahu pahitnya dan kita pelajari kebenaran daripada damai di bawah bayang-bayang tipuan. Intinya jawabannya bisa jadi begitu mengerikan karena sekarang pun ekonomi dunia udah mulai kena dampaknya. Lihat aja kondisi dunia sekarang, semua aktivitas lagi dibatasin tanpa tanggung-tanggung. Hasilnya, banyak negara nggak bisa ngejamin jalannya produksi. Dan begitu produksi turun, otomatis nggak ada yang bisa dijual dan pendapatan juga berkurang drastis. Kalau aja tetap nggak dikontrol, pertumbuhan ekonomi di banyak negara bisa terus turun dan lama-lama bisa terjadi krisis. Tapi tunggu dulu, emangnya krisis ekonomi itu sebenarnya dampaknya bisa kayak apa sih untuk kehidupan kita? Jadi kita mesti mengerti walaupun udah hampir dipastikan krisis, pendapat para ahli soal bisa seberapa parah krisis ekonomi 2020 ini nyatanya masih berbeda-beda. Ada yang ngebandinginnya krisis sekarang mirip kayak krisis ekonomi 2008. Ada juga yang ngebandingin sekarang sama kayak krisis ekonomi paling parah dalam sejarah tahun 1929 atau dikenal sebagai The Great Depression. Buat yang belum tahu, contohnya tahun 1929 ini, ekonomi dunia itu hancur-hancuran banget. Tingkat pengangguran saking tingginya mencapai 25%. Itu artinya, ibarat kita ngunjungin tetangga sekitar, tiap ngelewatin 3 rumah, kita akan sampai ke keluarga pengangguran tanpa penghasilan, yang mungkin besoknya nggak tahu mau makan apa. Contoh krisis ekonomi lain misalnya terjadi puluhan tahun setelah itu. Asia dilanda krisis buruk di tahun 1997. Penyebabnya, dolar Amerika lagi sangat menguat dibandingin mata uang di Asia. Bayangin aja dolar waktu itu melonjak sampai 8 kali lipat. Biar kebayang kalau sekarang itu tuh diibaratin kalau mau beli HP yang udah semahal 20 juta ini, harganya bakal ngelonjak lagi jadi 160 juta. Gila banget. Dan gara-gara krisis ini juga di Indonesia, satu negara jadi bergejolak dan jadi salah satu bensin yang nyebabin sejarah suram di masa itu. Contoh lain, krisis ekonomi pun pernah muncul waktu pertumbuhan ekonomi lagi jaya-jayanya, tahun 2008. Penyebabnya dari orang-orang di Amerika yang pada dalam tanda kutip lapar mata pas ngeliat ada pinjaman uang murah dari bank. Gara-gara itu banyak orang jadi nyoba beli rumah, dan ujung-ujungnya pada nggak bisa ngelunasin. Para bank yang minjemin duitnya akhirnya jadi kehilangan uang. Dan total kerugian Amerika saat itu sampai segini. Ya, bayangin aja, padahal kalau duit segitu nggak hilang, itu nilai bisa dipakai buat bikin 620 startup unicorn yang mungkin kalau ada, itu semua sekarang udah punya mobil terbang. Tapi ya, layaknya sejarah yang terus mengulang dirinya, resesi alias turunnya pertumbuhan ekonomi kini sudah ada di depan mata lagi. Tapi kita semua masih bisa berharap biar penurunan ini nggak terjadi selama bertahun-tahun dan nggak cuma jadi resesi tapi jadi depresi ekonomi. Dan saat ini situasinya sangat berbeda karena kita juga ada krisis corona yang membedakan dari tahun yang lalu-lalu. Ekonomi kita akan begitu bergantung kepada kondisi kesehatan publik.
dan langkah-langkah apa aja yang bakalan diambil sama pemerintah. Bantulah juga diri kita sendiri. Dunia pasti akan berubah dan kita juga harus bisa beradaptasi. Kita mesti bisa manfaatin waktu yang ada untuk memperkaya wawasan dan keahlian-keahlian baru. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, dari video tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada masa pandemi ini sangat mempengaruhi keadaan perekonomian menjadi tidak stabil. Maka dari itu dibutuhkan inovasi dan usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini, riset pemasaran sangat berperan penting dalam suatu usaha. Maka dari itu, adanya riset pemasaran ini akan menjadi pedoman dalam menentukan strategi pemasaran apa saja yang akan dilakukan pada usaha tersebut. Lalu, kira-kira usaha apa yang cocok pada masa pandemi untuk dibuka? Jika dilihat, peluang pasar sangat menguntungkan apabila kita membuka usaha, tergantung pada jenis usaha yang dilakukan, baik itu berupa makanan ataupun barang yang dijual. Contoh saja, usaha nasi jinggo. Seperti kita ketahui, nasi jinggo merupakan makanan khas Bali, di mana ciri khas pada nasi ini yaitu dari bungkusnya yang terbuat dari daun pisang. Rasa nikmat yang sesuai dengan selera masyarakat dan dengan harga yang terjangkau menjadi peluang besar bagi pelaku usaha yang ingin membuka usaha nasi jinggo. Dan jika dilihat dari kebutuhan masyarakat, nasi jinggo merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Sehingga peluang sangat besar untuk diperoleh dalam usaha nasi jinggo ini. Jika kita melakukan analisis SWOT, usaha nasi jinggo ini memiliki peluang yang sangat besar. Yang pertama dilihat dari kekuatannya. Nasi jinggo memiliki cita rasa yang enak dengan harga yang terjangkau dan mudah didapat. Dari segi rasa, nasi jinggo tidak memandang usia. Semua kalangan sangat menyukai nasi jinggo dengan varian lauk yang banyak dan cita rasa sambal yang khas. Adapun kelemahan yang dimiliki dari usaha nasi jinggo ini, salah satu kelemahannya yaitu pada porsinya. Setiap nasi jinggo memiliki porsi yang berbeda tergantung harga yang ditetapkan. Dan di samping itu juga, bungkusan dari nasi jinggo sangat mempengaruhi ketahanan nasi jinggo tersebut. Lalu dilihat dari peluang, nasi jinggo sangat memiliki peluang yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena nasi jinggo tidak membutuhkan modal yang sangat besar, namun membutuhkan modal yang kecil. Dari segi segmentasi pasar, nasi jinggo dapat menguasai pasar dengan cita rasanya. Dan yang terakhir ada ancaman. Jadi setiap usaha memiliki ancaman seperti ini, kita harus mampu menghadapi situasi tersebut. Salah satunya adanya persaingan dagang antara usaha yang menjual makanan kekinian. Itu akan menjadi persaingan dalam pasar, di mana kita lihat nasi jinggo merupakan makanan yang hanya berbungkus dengan daun pisang dengan harga murah. Maka dari itu, di sini sangat dibutuhkan inovasi yang beragam untuk mempertahankan dan meningkatkan perkembangan dari usaha nasi jinggo tersebut. Dari adanya peluang usaha tersebut akan menambah pendapatan pelaku usaha. Adapun inovasi dan strategi yang dapat dilakukan pelaku usaha untuk mengembangkan nasi jinggo agar tetap berkembang, yaitu salah satunya dengan melakukan promosi dan penambahan merek pada nasi jinggo tersebut agar pelanggan mudah mengetahui identitas dari pelaku usaha yang menjual nasi jinggo. Nah, biasanya merek nasi jinggo itu berupa kertas persegi panjang yang berisikan dengan nama, alamat, nama usaha, dan nomor HP yang bisa dihubungi pelanggan yang ditempelkan di nasi jinggo. Nah, ini akan menjadi identitas nasi jinggo tersebut sehingga
menjadi ciri khas nasi jinggo tersebut. Di samping itu juga, promosi sangat dibutuhkan dalam strategi pemasaran. Promosi dapat dilakukan secara online dan offline, di mana promosi online dilakukan melalui media sosial. Biasanya, promosi dalam media sosial berupa promo-promo yang ada untuk meningkatkan daya jual dari nasi jinggo tersebut. Dan sedangkan secara offline, pelaku usaha dapat melakukan penempatan nasi jinggo yang dititipkan ke warung-warung, sehingga biasanya konsumen akan menilai kepuasannya dan menceritakan kepada orang-orang tentang rasa dari nasi jinggo tersebut, sehingga dari satu mulut kepuasan konsumen akan menyebar ke beberapa orang, sehingga konsumen akan berdatangan dan nasi jinggo tersebut akan terkenal, sehingga pendapatan yang diperoleh semakin bertambah. Maka dari itu dapat disimpulkan adanya riset pemasaran ini sangat mempengaruhi keadaan pada masa pandemi ini, terutama untuk pelaku usaha dalam melakukan usaha, di mana adanya riset pemasaran ini akan membantu pelaku usaha dalam menentukan strategi pemasaran apa yang akan dilakukan dalam usahanya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Santi.